Saudara, sejak bulan Januari 2025 kemarin, pemerintah pusat telah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, program MBG sudah terlaksana di hampir seluruh sekolah. Lalu seperti apa tanggapannya dari pihak sekolah dan apakah MBG di Sumatera Selatan sudah memenuhi standar makanan bergizi? Kita akan bahas saudara bersama Ibu Nurbaiti, Kepala SMP Negeri 33 Palembang, dan Ibu Yenita, Ketua PD Asdi Sumsel sekaligus Ketua Prodi S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Selamat pagi Bu Nurbaiti, Bu Yenita. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami pada pagi hari ini di program Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja, Ibu Nurbaiti dan juga Ibu Yenita, kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini terkait dengan makan bergizi gratis seperti itu. Saya ke Ibu Nurbaiti dulu nih. Sejak Januari 2025 program MBG ini terlaksana. Bagaimana antusias siswa-siswi sekolah SMP Negeri 33 Palembang, Bu? Alhamdulillah untuk SMP Negeri 33 Palembang, kita juga sebagai yang pertama, jadi kita sudah memberitahukan kepada orang tuanya bahwa besok pagi kita akan mendapatkan MBG. Apa itu MBG? Kita jelaskan. Jadi anak-anak itu membawa sendok dan air minum. Nah ternyata MBG itu makanan bergizi gratis, jadi orang tua dan anak-anak itu sangat senang sekali. Oke, kalau dari Ibu sendiri nih mengenai MBG sampai sejauh ini, pandangan Ibu sendiri seperti apa, Bu? Kalau saya dan guru-guru itu sangat senang sekali karena kita juga meringankan ekonomi orang tua dan juga anak-anak tidak sibuk lagi orang tuanya untuk mengantarkan makanan siang kepada anak-anaknya. Jadi pihak sekolah itu merasa tenang. Jadi orang tuanya tidak lagi mengantarkan itu tentunya menyita waktu gitu ya. Jadi kita sudah standby makanan dan siap untuk disantap sama anak-anak. Disambut antusias baik seperti itu, Iya. baik dari siswa-siswi maupun orang tua dari siswa-siswi tersebut. Saya ke Ibu Yenita sendiri nih, Bu, seperti apa sih peran ahli gizi seperti itu dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, Bu? Baik, terima kasih. Sebenarnya di setiap SPPG itu hanya ada satu ahli gizi. Jadi ahli gizi artinya melihat variasi menu, kemudian mereka menyusun menu ya sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Nah, standar gizi itu sudah dibuat oleh BGN. Artinya setiap penerima manfaat mulai dari PAUD atau TK, kemudian SD, SMP, SMA, ibu hamil dan ibunya itu sudah ada standar gizi yang sesuai dengan akan diberikan. Nah, artinya pemberian makanan itu memenuhi sebagian gizi. Ya, jadi artinya 30-35% itu akan terpenuhi gizinya untuk makan siang seperti itu. Jadi kalau benar menyelenggarakannya, yang 35% dari total energi itu akan terpenuhi makan siang tadi. Seperti itu. Satu SPPG itu diisi oleh satu ahli gizi, sedangkan satu SPPG itu melayani banyak sekolah. Kira-kira itu efektif tidak, Bu? Kalau satu ahli gizi melayani misalnya di 3.000 porsi, 4.000 porsi, mungkin ya tidak efektif ya, karena dengan satu orang untuk mengawasi begitu banyak. Nah, mungkin kalau kita bandingkan dengan contohnya di rumah sakit ya, yang rata-rata juga bisa melayani sampai 3.000 porsi itu 5-6 ahli gizi. Gitu ya. Jadi mungkin ya tidak bisa mengcover yang begitu banyak. 5-6 ahli gizi seharusnya yang berada di satu SPPG yang melayani ribuan porsi untuk MBG ini sendiri ya. Bu Yenita, bagaimana sih cara memastikan bahwa makanan yang disediakan dalam program ini memenuhi kebutuhan gizi harian untuk anak-anak? Jadi kita harus lihat dulu standar menu yang sudah disusun nih. Kemudian dari standar menu yang sudah disusun tadi, maka kita harus memesan bahan makanan yang
kualitasnya baik ya. Nah, dari makanan yang dipesan, bahan makanan dengan kualitas baik, itu kita harus cek dulu nih ya. Dicek dulu makanan itu yang datang mau dimasak itu kualitasnya sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kalau misalnya tidak sesuai, kita harus berani menolak bahwa ini nggak sesuai dengan spek yang ada. Maka pada saat kita menerima bahan makanan itu haruslah kita pilih yang sesuai dengan speknya. Nah, pada saat persiapan makanan itu kita cek dulu. Dicek dulu persiapan. Misalnya sayurannya bagus nggak? Kemudian lauk hewani seperti ayamnya bau atau gimana itu dicek dulu kualitasnya benar nggak nih. Nah, setelah mengecek kualitas di persiapan itu udah oke, maka kita mulai melakukan pengolahan. Nah, pada saat pengolahan inilah yang harus kita teliti memasaknya. Karena apa tujuannya mengolah memasak makan? Untuk membunuh bakteri, kuman dan meningkatkan zat gizi. Nah itu. Nah setelah memasak hasil olahan masakan tadi, ini kan mau dipersiapkan untuk didistribusikan. Kita cek kembali nih kualitasnya, benar nggak standar menunya sesuai, rasanya sesuai nggak gitu. Nah setelah itu menjadi makanan, berapa lama dia akan didistribusikan ini akan menentukan. Berapa lama waktu setelah dia masak itu kemungkinan akan terjadi kontaminasi silang apabila dia lama waktunya. 60 derajat Celcius 0 sampai itu akan bisa terkontaminasi pada suhu seperti itu. Jadi maka kita harus benar-benar melihat kritis mana yang akan terjadinya kontaminasi. Nah, di situ yang harus diperhatikan. Bu Nurbaiti tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Yenita harus sesuai dengan spesifikasi. Mungkin dari pihak sekolah sendiri adakah pengawasan terhadap makanan tersebut sebelum dibagikan ke para siswa ini, Bu? Iya, untuk di sekolah itu kita ada tim. Jadi tim itu yang setiap hari berganti. Jadi kita juga melibatkan piket dan siswa-siswa yang piket. Jadi sebelum makanan itu dibagikan biasanya kita buka dulu, terus kita cium aromanya, terus ada yang menyicip gitu. Biasanya itu yang menyicip yang piket, tapi karena ada petunjuk itu katanya Pak Sekolah, akhirnya saya setiap hari sekarang mencicip dulu. Jadi setelah mencicip kita koordinasi 7 orang setiap hari itu bagaimana, apakah makanannya cocok, layak untuk anak-anak. Tapi kalau semuanya sudah oke, baru kita bagikan kepada anak-anak. Jadi kita melihat menunya juga. Kalau menunya saat itu misalnya kita diberi ada yang mungkin cepat akan basi, itu cepat dibagikan. Jadi kita melihat kondisi makanan. Jadi anak-anak kan istirahatnya 1 hari itu 2 kali. Jadi jam pertama itu biasanya baru datang makanan ya. Jadi kita bagikan pada saat siang hari. Ini kan untuk SMP Negeri 33 Palembang ini karena antusias daripada para siswa-siswi ini sangat tinggi, mungkin ini bisa menjadi percontohan untuk sekolah lain. Dan menariknya ini adalah infonya di sekolah tersebut ini bisa request menu. Mungkin bisa Ibu ceritain nggak ini seperti apa? Oh iya, jadi selama kita mendapatkan makanan ini tentunya anak-anak itu kan mungkin ada jenuhnya gitu ya. Jadi mereka itu bicara secara lisan dan juga mereka menuliskan secara kertas. Jadi mereka itu waktu kita cek makanannya ya, tapi tanpa sepengetahuan guru di dalam omprengan itu biasanya ada kertas dan ditongolkan sedikit gitu ya. Kita cek itu boleh di request besok misalnya mie ayam gitu ya, atau bakso, atau dibuat macam-macam lah, burger gitu ya. Dan buahnya juga mungkin buah yang enak-enak gitu, anak-anak namanya bahasa gaul anak-anak gitu ya. Nah, akhirnya kita juga pagi-pagi setelah jam ke-0 biasanya kita di lapangan itu mengaji dulu ya. Jadi kita tanya sama anak-anak, gimana anak-anak makanannya, enak atau gimana? Ya Bu, jadi rame gitu ya, minta menunya diganti atau gimana gitu. Dan itu selalu dituruti sama pihak dapur, sama SPPG-nya atau seperti apa Bu? Kita tentunya konsultasikan dulu, jadi katanya ya Bu nanti kita akan atur menunya. Jadi menu mereka itu mungkin sudah dibuat ya, mungkin variasinya gitu, tidak minggu ini mungkin minggu depan gitu. Jadi mungkin mereka konsultasi juga, karena katanya bahan makanan kami ini sudah dibeli. Jadi mungkin nanti Bu bisa untuk minggu depan gitu. Tapi ada yang terpenuhi gitu. Konsultasi antara pihak sekolah dan SPPG
ini untuk evaluasi makanan ini dilakukan dalam kurun waktu berapa? Apa setiap hari, apa seminggu sekali segitu? Kita setiap hari kan kita selalu komunikasi dengan pengantar makanan dan juga yang mengambil tempat makanan, dan juga kita dengan ahli gizinya. Jadi kita selain request dengan yang pengantar gitu, kita lihat nih makanan nggak dimakan, kenapa? Anak-anak nggak suka gitu. Sukanya apa, Bu? Nah, jadi dia bilang langsung aja, Bu, lapor ke bagian MBG-nya, bagian dapur. Oke, gitu. Jadi saya telepon, boleh nggak ini anak-anak jangan menunya seperti ini, mungkin diganti ini gitu. Ya Bu, nanti akan kami bicarakan gitu. Jadi datangnya menu tidak hari ini kita minta besok dipenuhi, tidak, mungkin minggu depan gitu. Bu Yenita tadi banyaknya request gitu ya. Mie ayam, tadi bakso, kita kan juga menyesuaikan untuk pangan tersebut bisa bergizi sesuai dengan program tersebut. Seperti apa sih sebaiknya digunakan untuk menyusun menu harian dalam program makan bergizi gratis ini? Kriterianya apa saja, Bu? Jadi standar menu itu kan mungkin itu 5 hari ya, Senin sampai Jumat itu udah disusun ya standar menunya itu. Nah di dalam menu itu untuk seimbangnya itu ada unsur karbohidratnya, ya. Kemudian ada unsur proteinnya. Proteinnya ada 2, hewani dan nabati. Kemudian ada unsur vitamin dan mineral terdapat di sayur dan buah. Jadi itu yang harus ada di hidangan MBG. Nah, terlepas dari itu standarnya ada, namanya tuh mengganti. Mengganti itu memvariasikan. Yang tadi kan gak suka makan nasi gitu ya. Oh, tuh saya mau request mie. Ini kita tanda kutip dulu nih. Apakah mie-nya UPF atau buat sendiri? Itu. Jadi kalau dia memang buat sendiri, mie-nya sah-sah aja. Tapi kalau menggunakan mie kering, udah itu masuk di ultra proses. Nah, padahal MBG itu adalah pangan lokal, harus digalakkan pangan lokal. Betul. Pangan lokal itu artinya kebiasaan makan pada masyarakat di daerah. Supaya apa? Supaya ya produksi-produksi di daerah itu digunakan gitu. Jadi UMKM-nya seperti itu. Kalau di Palembang misalnya request, saya mau empek-empek kapal selam. Itu oke. Kenapa? Di situ ada unsur karbohidratnya, ada telur proteinnya. Nanti kalaupun dia ditambah dengan timun, ditambah dengan itu dan buahnya tetap, saya rasa nggak jadi masalah. Itu adalah real food. Ya, jadi yang real food yang bukan UPF. Nah, jadi merequest itu artinya kita harus lihat juga dulu ya. Kita baguslah evaluasi dari sekolah, karena kalau MBG disajikan tidak dimakan itu kan juga mubazir ya. Malah kalau dikalikan uangnya ya rugi kan gitu ya. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi baguslah sekolah mengevaluasi anaknya suka apa. Nah, tapi tetap harus diarahkan ya. Harus diarahkan bahwa makanan sehat yang seperti ini. Jadi tidak langsung menjawab selera ya. Jadi kalau yang seperti ini dibandingkan dengan real food ini lebih baik, kenapa tidak? Jadi sarana pendidikan edukasi gizi itu ada di sekolah. Baik, variasi untuk makanan, untuk menu ini juga disesuaikan seperti itu dengan gizinya. Ibu setuju tidak sih makanan bergizi itu belum tentu sehat ya kan? Karena adanya indikator yang ditemukan bahwasannya ada kandungan zat gizi tiruan yang terdapat dalam makanan olahan. Seperti kita temukan di dalam menu MBG saat ini ada burger seperti itu, di mana dagingnya ya daging olahan seperti itu. Lantas dari Ibu sendiri sebagai ahli gizi, apa evaluasi dan alternatif lain mungkin? Jadi memang kalau kita lihat dari standar, kita tidak menyarankan dengan yang olahan. Tadi mungkin kita udah bahas masalah ultra food process ya. Itu tidak disarankan. Nah, alternatifnya adalah kita melihat makanan lokal yang bisa dikonsumsi pada anak itu. Gitu loh. Jadi tidak alternatif, mereka minta hamburger. Nah, kalau misalnya hamburger dagingnya dibuat sendiri ya,
mungkin itu bisa diterima. Tapi kalau dia sudah olahan, ini yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kandungan zat gizinya tidak memenuhi kebutuhan si anak, malah nanti akan berdampak negatif. Jadi makanan makan UPF itu, kan ini makan MBG ini kan panjang ini nantinya, lama. Artinya makanan real food yang sehat yang harus kita berikan pada anak. Yang baik dalam jangka panjang seperti itu ya Bu. Lantas bagaimana cara menyesuaikan menu dengan kebutuhan gizi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan anak Bu? Jadi kita sudah pertimbangkan menu-menu yang disusun itu sudah misalnya pada anak dia masih masa tumbuh kembang seperti TK PAUD ya. Artinya menyusun menu itu kita juga memperhitungkan tumbuh kembangnya, artinya protein yang diperhatikan. Nah kalau pada anak protein hewani itu bisa diganti-ganti, tapi kalau dalam pengolahan yang ribuan ini kita harus pertimbangkan juga apa nanti akan terjadi proses pembusukan. Kemudian mungkin penyimpanannya yang tidak sesuai dengan standar bahan makanan bisa jadi. Misalnya gitu ayam mereka beli udah dua hari kemudian disimpan di tempat penyimpanan, ternyata lampu mati. Misal seperti itu, suhu turun. Nah, bahan makanan yang disimpan tadi pasti akan mudah terjadi pembusukan pada saat di luar kalau pengolahannya nggak bagus, seperti itu. Nah, jadi menyusun menu itu kita harus sesuaikan juga peralatannya bisa nggak, tenaganya cukup tidak. Ya, untuk mengolah menu tadi, artinya harus ada pertimbangan-pertimbangan di dalam menyusun menu tadi. Jadi tenaganya dipikirkan, peralatannya dipikirkan, kemudian yang kita pikirkan kalau dimasak tuh jam berapa, kemungkinan didistribusikan bagaimana, itu yang harus dipikirkan oleh ahli gizi dalam penyusunan menu. Banyak sekali yang harus diperhatikan. Betul. Aspek higienitas dan juga kualitas makanan. Saya kembali ke Ibu Nurbaiti. Kebanyakan ini menu favorit daripada para siswa ini apa aja Bu? Kalau untuk menu favorit tentunya ayam gitu ya. Ayam, jadi untuk ayam itu mereka bervariasi. Jadi tidak semata-mata ayam itu digoreng. Jadi kadang-kadang ayam itu dimasak tepung atau dikasih saus katsu ya. Jadi mereka itu divariasikan. Jadi dalam 1 minggu itu biasanya ayamnya ada 3 kali. Untuk ikannya 2 kali. Nah sayurnya yang bervariasi. Jadi sayurnya itu juga macam-macam. Ada sop gitu. Dan anak-anak lebih suka dengan sop. Karena sop itu kan ada wortelnya, ada kentangnya. Jadi sayurnya itu sudah memenuhi standar gizi. Jadi kita lihat kalau masih panas biasanya kita menyesuaikan dengan mata pelajaran. Jadi kalau masih panas kita lihat mungkin makannya lebih dipercepat gitu membagikannya, biar mereka makannya lebih enak. Gitu. Baik, di tengah banyaknya kasus keracunan menu MBG di wilayah lain ini seperti itu Bu ya. Adakah instruksi khusus seperti itu dari pusat terkait dengan MBG ini ke sekolah yang sampai ke sekolah sampai saat ini Bu? Oke, kalau untuk instruksi itu biasanya kita dari Dinas Pendidikan kita mungkin kepala sekolah itu wajib mengevaluasi makanan yang datang itu cepat dilihat gitu. Bagaimana menunya, jadi kita sigap gitu ya, begitu datang langsung kita tanya. Biasanya sehari sebelumnya kita sudah tahu menunya ini dan kita share ke grup, ke siswa dan kepada orang tua. Jadi kita sudah tahu menunya, langsung dibuka itu langsung kita cium dulu. Jadi sudah kita cium. Saya sekarang itu sudah mencicipi. Jadi setiap hari saya mencicipi dan yang piket tadi juga. Jadi untuk sampai sekarang, alhamdulillah di SMP 33 itu belum pernah ada hal-hal yang aneh gitu ya. Dan jadi untuk sampai sekarang sudah 9 bulan kita masih normal dan masih berjalan dengan lancar. Baik, belum ada temuan serius ataupun kendala dalam pelaksanaannya sejak Januari 2025. Di tengah banyaknya kasus penemuan keracunan MBG di wilayah lain Bu, dan ini kan menimbulkan kekhawatiran para orang tua. Ada tidak sih orang tua yang komplain bahwasannya anak saya nggak usah lagi deh dikasih MBG gitu, atau ada
orang tua yang sampai membentuk komite pengawasan orang tua. Ini ada tidak Bu ditemukan di sekolah? Kalau untuk di sekolah kita, alhamdulillah koordinasi dari pihak sekolah itu kita berjalan dengan lancar. Jadi pihak sekolah juga kita dengan guru-guru itu bagaimana Bapak Ibu dengan maraknya keracunan. Tapi untuk saat sekarang kita aneh juga racunnya itu datang dari mana gitu ya. Kita kan karena kita belum pernah mengalami ya. Bahkan kita sepertinya higen gitu. Jadi untuk itu biarkanlah orang yang begitu kita tetap berjalan seperti ini. Karena kita juga ini program pemerintah. Jadi kita banyak berterima kasih karena semenjak anak-anak mendapatkan MBG ini kami perhatikan ya, kita juga ada kerjasama dengan puskesmas ya. Jadi setiap bulan kita itu kan menimbang anak-anak. Jadi banyak sekali perubahan pada fisik anak-anak. Jadi anak-anak tadi yang mereka badannya mungkin agak kurus ya, sekarang udah mulai agak gemuk gitu. Jadi kita meningkat untuk berat badan. Dan juga untuk proses belajar mengajar kita ini semenjak ada MBG ini sepertinya agak tenang. Biasanya kalau sudah jam siang itu anak-anak ini ada seperti apa gitu ya, perkelahian atau apa. Tapi mungkin karena perutnya udah kenyang gitu ya. Jadi untuk prestasi belajarnya sepertinya lebih rajin mereka belajar. Mempengaruhi, ya sangat mempengaruhi tumbang ya. Mungkin anak. ada tantangan nggak Bu sampai 9 bulan ya ini terlaksana di SMP Negeri 33 dalam pelaksanaan MBG ini, ada tantangan tidak sampai 9 bulan ini? Tantangan tentunya ada ya. Jadi kita harus menyiapkan waktu untuk membagikan makanan. Jadi untuk pelajaran saat kita membagikan itu tentunya memerlukan waktu, paling tidak waktunya setengah jam. Tapi anak-anak sudah diatur, mereka tuh sudah berbaris untuk mengambil makanannya ya. Jadi waktunya sudah efisien gitu. Jadi 10 menit sebelum istirahat mereka sudah mengambil makanan. Dan mereka sampai di dalam kelas itu biasanya dipandu dari guru yang mengajar saat itu. Jadi waktu mengajar di sana mereka membuka dulu makanan, terus dicium dulu aromanya, dan guru tadi sebelum memulai makanan mereka juga menerapkan untuk berdoa bersama. Jadi makannya bersama-sama, selesainya juga bersama-sama, dan diperiksa itu makanan, kalau ada yang tidak habis itu ditanya kenapa tidak habis gitu. Nah di sanalah evaluasi kita. Misalnya Bu makannya nggak enak atau kurang selera gitu kan. Nah dari hasil temuan di lapangan itu yang kita buat catatan. Jadi kita bisa request tadi Bu. Nah itu alhamdulillah untuk sampai hari ini makanannya buahnya juga bervariasi ya. Jadi buahnya anak-anak yang kemarin belum tahu ini buah apa gitu ya. Seperti buah leci yang asli gitu ya. Ada buah apel. Dan mereka juga mendapatkan buah anggur yang sekarang yang enak gitu ya. Nah jadi mereka, dan ada juga orang tua atau anak yang cerita itu, Bu saya itu kata selama ini jarang makan ayam atau makan daging. Semenjak mendapat MBG ini saya jadi ketemu Bu makan ayam sama daging. Ya kita terharu juga gitu pendengarnya ya gitu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Saya bergeser lagi ke Ibu Yenita nih. Mungkin pendapat Ibu sendiri tentang penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG ini seperti apa Bu? Jadi pangan lokal itu adalah pangan yang ada di daerah tersebut ya. Kalau kita misalnya berbicara daerah Palembang, itu pangan itu banyak yang namanya itu dari sagu ya, seperti pembuatan pempek, seperti tewan, seperti model, itu salah satu pangan lokal yang bisa kita gunakan karena dia pasti pakai ikan ya. Nah, jadi pakai ikan. Kalau nilai gizinya ya jelas ya pasti gizinya memenuhi kebutuhan pada anak gitu ya kalau dia memang menggunakan ikan. Jadi lebih baik burger tadi diganti sama pempek aja gitu ya Bu? Ya pempek kapal selam ya yang kita pangan lokalnya seperti itu. Padahal kan memang anak-anak pada suka tuh orang Palembang pempek kan begitu ya. Jadi memang harus ada alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan makanan-makanan ultra food process. Nah ini salah satu edukasi, tapi saya tadi berkesan memang SMP 33 ya, yang memang sudah menerima manfaat, yang sudah berjalan selama 9 bulan. Saya juga cukup berhasil kalau untuk satu sekolah seperti ini.
Nah, kenapa tidak semua sekolah harus seperti ini gitu? Artinya ada evaluasi yang dilakukan gitu. Kenapa? Yang terjadi kenapa keracunan? Artinya evaluasinya nggak ada. Kemudian pengawasannya tidak ada. Kenapa sampai terjadi keracunan? Artinya kan tidak diawas itu makanan. Kok bisa lewat? Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan di dalam pelaksanaan MBG, pengawasan yang ketat. Betul. Dari mulai bahan makanan dibeli sampai dia sudah diolah. Sampai dia didistribusi. Itu pengawasan harus ketat. Kita melihat titik kritis yang akan menyebabkan terjadinya keracunan. Ini namanya keamanan pangan. Nah, itu harus kita perhatikan di mulai pengolahan. Nah, di samping tadi di sekolah juga mengevaluasi, melihat. Itu kan sangat baik sekali kerjasamanya untuk tujuan yang baik, yang tujuan pemberian MBG adalah memenuhi kebutuhan pada anak, mengurangi stunting. Ya, betul. Itu kan bagus ya. Jadi anak-anak yang tadinya dia nggak pernah merasakan makanan seperti daging ayam, mereka sekarang bisa. Itu baik. Jadi harapannya seperti ini gitu. Tapi berapa persen yang melaksanakan seperti ini? Itu mungkin yang perlu bisa kita... jadi PR untuk SPPG ini dalam meminimalisir keracunan. Indikatornya apa aja, Bu? Indikatornya adalah sanitasi, hygiene dan sanitasi. Hygiene sanitasi itu bukan hanya dari makanan saja, air yang digunakan diperiksa enggak? Tempatnya, limbahnya itu harus diperiksa. Maka setiap penyelenggara penyedia makan itu haruslah mendapat sertifikasi layak sanitasi hygiene dan sanitasi SLHS. Itu harus itu. Supaya apa? Supaya penerima manfaat ini merasa aman mengkonsumsi makanan tadi. Jadi kekhawatiran orang tua ya itu juga menjadi lebih baik. Karena kenapa? Karena sudah disertifikasi semua tempat-tempat SPPG yang penyedia MBG. Ini di situ. Jadi sehingga kita bisa menekan. Jangan sampai terjadi kejadian ulang. Makanan basi, makanan yang ada ulat, ada kecoa, banyak temuan itu. Baik, terakhir nih Bu, mungkin apa saja poin-poin keberhasilan daripada program makan bergizi gratis, baik dari segi gizi dan kesehatan, Bu? Keberhasilan yang harus kita capai di MBG ini yang pertama, bagaimana pengelolaannya. Timnya di dalam itu harus bekerja sesuai standar yang sudah ditentukan, harus bekerja dengan SPO yang sudah ada. Kalau itu dijalankan, standarnya dijalankan, SPO-nya berhasil, insya Allah. Terakhir nih untuk Ibu Nurbaiti, mungkin dari pihak sekolah singkat saja, mungkin apa nih harapan ke depannya dari program MBG ini, Bu? Oke, harapan ke depannya itu yang pertama itu ini permintaan dari anak juga ya, susunya mungkin setiap hari itu diberikan. Dan yang kedua itu mungkin untuk pihak gurunya mungkin diberikan juga ya. Jadi guru itu tidak hanya melihat tapi juga makan bersama sama anak-anaknya. Karena dulu katanya pernah guru itu mau diberi kan ya, diberikan makanan juga. Tapi untuk saat sekarang tidak. Mungkin program ini bisa berlanjut untuk kedepannya agar kita juga sama-sama meningkatkan program pemerintah ini. Itu saja. PR-nya adalah kita harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat dari aspek higienitas tadi, sanitasi seperti itu, dan juga tadi kita bisa juga menyesuaikan variasi menu setiap hari yang juga disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi daripada para siswa. Terima kasih Bu Nurbaiti dan juga Ibu Yenita sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Saya tutup saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.